Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang menarik kalau kita menelaah ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa. Ayat yang berbicara tentang puasa itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Cuma ternyata di ayat 186 itu tidak membicarakan tentang puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa, tapi tidak membicarakan tentang puasa. Berbicara tentang doa, permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Para ulama mengisyaratkan betapa pentingnya doa, terutama bagi orang yang berpuasa, sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Siapa saja mereka? Rasulullah menyatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, orang yang teraniaya. Artinya pada saat berpuasa hendaknya kita memperbanyak doa. Terlebih lagi Rasulullah SAW mengisyaratkan, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bagi orang yang berpuasa, pada saat dia berbuka, itu ada kesempatan doa yang tidak akan ditolak. Artinya, dari ayat ini dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagi kita yang berpuasa, maka hendaknya kita memperbanyak doa, terutama doa agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya, dibebaskan dari api neraka. Cuma di dalam ayat ini ada isyarat tentang bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tersirat di dalam ayat ini agar doa dikabulkan oleh Allah. Yang pertama yaitu hendaknya benar-benar berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Adakah orang yang berdoa tapi tidak benar-benar berdoa? Ada. Lisannya saja yang melafalkan kata doa, akan tetapi hatinya tidak hadir. Nah, yang seperti ini bukan berdoa, akan tapi membaca doa. Kalau membaca doa ya lisannya saja yang mengucapkan tapi hatinya tidak. Padahal Rasulullah SAW itu mengisyaratkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian itu akan dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan menjawab doa dari hati yang lalai. Artinya pada saat berdoa, maka segenap diri kita lahir dan batin itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita melantunkan doa-doa yang kita tujukan kepada Allah, sedangkan hati kita
itu juga tertuju kepada Allah, khusyuk sesuai dengan permintaan yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi benar berdoa, lahir dan batin, hati kita juga khusyuk, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita ingin dijawab, maka hendaknya kita juga menjawab panggilan Allah, menjawab seruan Allah. Jangan hanya kita yang ingin diperhatikan oleh Allah, yang ingin agar doa kita, permintaan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak mau untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka itu menjawab seruanku, panggilanku. Manakala ada panggilan dari Allah, ada lewat suara muadzin misalnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita segera penuhi panggilannya. Apa yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi, kita jauhi. Ini berarti kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hendaknya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada saat sedang dalam keadaan sulit ya. Tapi pada saat kita dalam keadaan lapang, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karb falyuktsir ad-du'a fir raha. Siapa yang ingin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya pada saat dia sedang dalam kesulitan, pada saat sedang dalam musibah, hendaklah dia memperbanyak doa pada saat lapang. Jadi saat lapang kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat senang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'arraf ilallah fir raha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala pada saat kamu sedang lapang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengetahui, mengenali kamu juga pada saat kamu dalam kesulitan. Jangan hanya mendekat kepada Allah pada saat kita butuh. Setelah dijawab doa-doa kita, kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku yang tidak terpuji. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ada orang yang ketika dia butuh, sedang dalam kesulitan, begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, tapi ketika sudah dilapangkan, sudah dihilangkan beban kesulitan hidupnya, dia kemudian lupa. Marra ka'alam yada'una ila durrim massah. Berlalu seakan-akan tidak pernah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap kesulitan hidupnya. Hendaklah kita memenuhi panggilan Allah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala pada saat kita lapang, senang, bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita pada saat kita dalam kesulitan. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian pertama bahwasanya kita yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk menjawab doa-doa kita. Dan yang kedua, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wa antum muqinuna bil ijabah, kita yakin bahwasanya doa kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa kemudian bertanya, dikabulkan apa enggak ya? Yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk dari dikabulkannya doa ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatur Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengisyaratkan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa atahullahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang di dalamnya tidak ada hal yang berkaitan dengan dosa, ingin berzina misalnya. Au qati'atu rahim, mendoakan supaya dipisahkan dengan orang terdekat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu di antara tiga.
Jadi ada 3 opsi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Doa kita itu akan langsung dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan kita. Alhamdulillah. Kalau tidak, maka yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Doa kita itu tetap dijawab oleh Allah, akan tapi tidak diberikan di dunia, diberikan nanti di akhirat. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin kalau diberikan semua di dunia, nanti di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Maka ada doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithliha. Kita memang tidak mendapatkan jawaban sesuai doa kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari satu musibah yang mungkin akan menimpa kita sesuai doa kita yang semisal. Jadi artinya apapun doa yang kita lantunkan, yakinlah bahwa itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, itulah yang kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruginya kalau kita kemudian berdoa. Banyaklah berdoa sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat. Qalu idzan nukthir, kalau begitu ya Rasul, kita hendaknya berbanyak doa. Maka kata Rasulullah SAW, Allah aktsar. Maka Allah juga akan banyak mengabulkan doa-doa kita. Pemirsa, di hari terakhir dari Ayyamul Maghfirah ini, mari kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Kita diberikan karunia, keberkahan di dalam sisa umur kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.